Halo Sobat Milenial, kemunculan berbagai layanan tabungan online saat ini disambut baik oleh banyak pengguna aktif layanan keuangan, terutama kaum milenial. Pasalnya, bank digital menawarkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari, hanya dengan memanfaatkan smartphone. Proses pembuatan rekening yang sangat mudah, cepat, dan biaya admin murah juga membuat bank digital semakin diminati. Namun, masih banyak juga yang mempertanyakan apakah bank konvensional yang memiliki aplikasi digital dinilai lebih baik. Nah, Sobat Milenial, kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Perbedaan bank digital dengan bank konvensional. Perbedaan utama bank digital dan konvensional adalah dalam penggunaan teknologi dan keberadaan kantor cabang. Di bank digital tidak ada kewajiban harus membuka kantor cabang, sedangkan bank konvensional wajib punya kantor cabang. Kemudian, bank digital menggunakan aplikasi digital untuk semua transaksi dengan nasabah dan tidak wajib memiliki cabang fisik. Sedangkan bank konvensional masih menggabungkan digital dan non-digital atau interaksi tatap muka dalam berhubungan dengan konsumen dan nasabah. Berikut beberapa perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional. Keberadaan kantor cabang. Sobat Milenial tentu tahu bahwa perbankan adalah salah satu jenis usaha yang memiliki jaringan kantor luas dan masif. Tidak hanya karena tuntutan eksistensi, tapi juga karena peraturan dari otoritas yang membuat bank harus punya banyak cabang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang baru soal bank digital memperbolehkan bank jenis ini hanya punya satu kantor, yaitu kantor pusat. Pelayanan bank digital semuanya dilakukan secara online dan tidak ada tatap muka secara fisik. Aplikasi mobile banking di ponsel. Bank digital menggunakan ponsel sebagai satu-satunya kontak poin dengan nasabah. Hal ini jelas berbeda dengan bank konvensional yang mengkombinasikan layanan kantor fisik dan online. Bahkan di bank konvensional, layanan fisik lebih menonjol. Ponsel menjadi cabang online bagi nasabah bank digital. Dengan begitu, jangkauan layanan jauh lebih inklusif dibandingkan perbankan konvensional. Cara dan proses buka rekening. Selama ini, saat ingin membuka rekening di bank konvensional, nasabah harus datang ke kantor cabang, lalu mengantri untuk menemui customer service atau CS. Proses pembukaan rekening membutuhkan waktu yang tidak singkat dan terbatas oleh waktu dan tempat. Bank digital membalik semua kebiasaan itu. Proses pembukaan rekening di bank digital semuanya dilakukan secara online lewat ponsel. Kamu bisa menyelesaikan semua proses pembukaan rekening di bank digital dari awal daftar sampai rekening dibuka 100% online tanpa perlu datang ke kantor cabang. Biaya admin gratis. Selama ini, salah satu keluhan menabung di bank konvensional adalah potongan biaya admin. Biaya admin dipotong dari tabungan nasabah yang berkisar 10-30 ribu per bulan. Banyak nasabah mengeluh saldo di rekening minus akibat potongan biaya yang lebih besar jika dibandingkan bunga tabungan. Bunga tabungan memang sudah super mini, masih dihajar oleh potongan biaya admin. Bank digital melakukan terobosan dalam hal biaya admin dan biaya lain-lainnya. Semua biaya ini digratiskan oleh bank digital. Tarik tunai tanpa ATM, bank digital tanpa kantor cabang. Lalu bagaimana jika ingin menarik uang tunai? Jangan khawatir,
Sebagai nasabah bank digital, kamu bisa menarik uang dari ATM menggunakan fasilitas tarik tunai tanpa kartu di mesin ATM. Sobat milenial cukup masuk ke aplikasi mobile banking, lalu klik transaksi tanpa kartu. Nanti dalam aplikasi, kamu mendapatkan kode tarik tunai. Kamu bisa pergi ke ATM terdekat dan pilih transaksi tanpa kartu di mesin ATM. Lalu masukkan kode tarik tunai dan kamu bisa menarik uang tunai di ATM tanpa perlu punya kartu. Pembayaran via QR Code. Sobat milenial, seperti yang kamu ketahui selama ini, bahwa bank konvensional menyediakan kartu debit untuk melakukan transaksi. Namun, bank digital tidak menyediakan kartu debit. Lalu, bagaimana jika kamu ingin melakukan transaksi? Bank digital menyediakan fasilitas pembayaran dengan menggunakan sistem QR Code. Kamu tinggal melakukan scanning QR Code di toko dengan aplikasi bank digital di ponsel. Nanti, otomatis pembayaran dilakukan. Saat ini, mayoritas merchant atau toko di kota-kota besar sudah menerima pembayaran dengan QR Code. Di meja kasir biasanya sudah ada petunjuk kode QR untuk menerima pembayaran. Bunga tabungan lebih tinggi. Bank digital menawarkan bunga tabungan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bank digital menawarkan bunga tabungan dan deposito mulai dari 3% per tahun. Tentu saja ini sangat menarik. Apalagi biaya admin di bank digital umumnya juga tidak ada. Sehingga bunga tabungan benar-benar bisa dinikmati nasabah. Fitur digital dengan bank konvensional dan bank digital. Persamaannya jelas bahwa kedua jenis bank ini diawasi dan diregulasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Keduanya sama-sama tunduk pada Undang-Undang Perbankan Indonesia. Bahkan merujuk pada UU Perbankan, tidak mengenal istilah bank digital. Hanya ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Bank digital ini adalah pengembangan dari bank umum. Ada bank digital yang berdiri sendiri, stand alone. Ada pula yang merupakan bagian dari bank konvensional. Plus minus bank digital versus konvensional. Sebelum sobat milenial memutuskan untuk beralih ke bank digital, berikut beberapa kelebihan dan kelemahan dari bank digital. Kelebihan bank digital. Pembukaan rekening bank digital sangat mudah dan cepat. Proses 100% online hanya butuh iktp dan smartphone. Selain itu, bank digital gratis biaya admin dan biaya lainnya. Ini sangat membantu nasabah yang membutuhkan rekening berbiaya murah. Fitur ini juga menarik di tengah bank-bank lain yang membebankan biaya admin di hampir setiap transaksi. Bank digital memiliki fitur inovatif seperti fitur kantong yang memudahkan nasabah untuk mengelola keuangan dalam soal budgeting. Tidak ada minimum setoran untuk biaya rekening. Yang berarti rekening bisa langsung dibuka meski saldo Rp0. Sobat milenial, OJK juga sudah mengatur bank digital dengan regulasi khusus yang secara spesifik menetapkan sejumlah ketentuan untuk melindungi konsumen yang berhubungan dengan layanan perbankan digital. Kelebihan lainnya adalah kontrol keuangan lebih mudah dari mana saja. Semua pengaturan bisa dikontrol langsung lewat aplikasi bank digital tanpa harus datang ke kantor bank atau lewat telepon pusat layanan atau call center. Kelemahan bank digital. Kelemahan utama dari aplikasi bank digital adalah fiturnya yang sangat terbatas. Banyak fitur yang umum tersedia di bank konvensional, namun belum ada di bank digital seperti rekening falas. Tidak ada rekening untuk menyimpan mata uang asing di bank digital. Investasi. Tidak ada fitur untuk melakukan investasi seperti reksadana dan obligasi. Kartu kredit.
belum ada fasilitas pembuatan kartu kredit. Pinjaman atau cicilan, belum ada fasilitas untuk melakukan pinjaman atau cicilan seperti buy now, pay later. Boleh dikatakan saat ini fitur yang disediakan oleh aplikasi bank digital sangat sederhana. Namun, belum tentu fitur-fitur ini tidak dikembangkan di masa depan ya Sobat Milenial. Tidak adanya ATM dan kartu debit patut menjadi perhatian utama, karena kamu harus tahu cara menarik uang dari rekening. Dengan kondisi ini, cara satu-satunya menarik uang adalah dengan melakukan transfer ke rekening lain yang memiliki ATM. Sobat Milenial, kemajuan teknologi membuat banyak perkembangan hampir di segala sektor, termasuk di perbankan yang mengenal adanya bank digital. Keberadaan bank digital dapat menggantikan bank konvensional karena bank digital menyediakan berbagai kemudahan, seperti pendaftaran nasabah yang bisa dilakukan hanya lewat aplikasi di ponsel. Selain itu, segmen pasar bank digital juga lebih luas dibandingkan bank konvensional. Terlebih karena menyasar generasi milenial yang lebih tertarik dengan kemudahan. Setiap transaksi yang kamu lakukan di bank digital juga banyak yang tidak dikenakan biaya layanan. Akan tetapi, untuk mendukung operasional, bank digital tetap membutuhkan layanan fisik seperti mesin ATM. Nah, Sobat Milenial, sudah memahami ya perbedaan menyimpan uang kamu di bank konvensional atau bank digital. Kamu bisa menyesuaikan layanan baik dari bank konvensional maupun bank digital sesuai dengan kebutuhan kamu.